Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa agar pelajaran yang akan kita laksanakan nanti berjalan dengan baik, manfaat, dan barokah. Ya, berdoa dimulai. Amin. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwasanya hari ini kita masih bisa belajar walaupun dalam situasi yang seperti sekarang. Jika biasanya kita belajar langsung berada di kelas, kita bertemu bertatap muka langsung di kelas ya, untuk zaman seperti sekarang karena adanya pandemi corona, maka pembelajaran kita laksanakan dengan cara daring ya, daring dalam jaringan. Jadi kita membawa akses internet, kita memakai akses internet untuk pembelajaran hari ini. Jadi saya harap sebelum pembelajaran dimulai disiapkan dulu buku tulis kalian, LKS kalian, atau jika punya buku pendamping disiapkan buku pendamping kalian. Jika sudah disiapkan LKS-nya, ya di sini ada 5 bab di semester pertama. Yang pertama adalah sistem reproduksi pada manusia. Bagaimana sistem berkembangbiakan ya, bagaimana manusia itu bisa bertambah banyak, nanti akan dibahas pada bab 1, sistem reproduksi pada manusia. Kemudian yang bab 2 adalah sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Jika pada bab 1 kita reproduksi pada manusia, maka di bab 2 adalah tumbuhan dan hewan makhluk hidup ya yang ada di bumi, yang mendiami bumi, kita bedakan menjadi 3, yaitu ada yang manusia, kemudian ada tumbuhan, hewan ya. Kemudian yang ketiga ada pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ini mungkin yang kalian belum pernah belajar sebelumnya. Di sini kita di bab 3 akan belajar bagaimana sifat-sifat kalian itu ada sedikit banyak meniru dari orang tua kalian. Bagaimana tumbuhan itu ya, makanya ada istilah ya, makanya tumbuhan itu anakannya itu akan hampir sama seperti indukannya. Kemudian yang keempat adalah bab listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jika bab 1, 2, 3 adalah mata pelajaran IPA dikhususkan pada pelajaran biologi, maka di bab 4 listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, maka ini adalah materi kalian yang hubungannya nanti lebih banyak dengan fisika. Dan juga di bab 5 adalah listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah 5 bab yang harus kita selesaikan di semester 1 ini. Semoga walaupun sekarang kondisi seperti ini kita bisa menyelesaikan 5 bab itu dengan baik. Tetap terus belajar di rumah ya, tetap semangat, tetap berada di rumah jika memang tidak ada kepentingan. Mari sekarang kita masuk ke bab 1, sistem reproduksi pada manusia. Ya, saya cepatkan. Di sini saya sudah tulis bab 1 intinya apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Yang pertama adalah pembelahan sel, di mana sel adalah ya bentuk paling kecil yang menyusun makhluk hidup. Tentu kita ingat bahwa ada teori sel bahwa semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, atau kita sebut dengan ada istilahnya ya, omniselula selula, yang dikemukakan pertama kali oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Jadi bagaimana sel itu semakin banyak ya, itu kita sebut dengan istilahnya adalah pembelahan sel. Jadi sebelum kita masuk ke reproduksi manusia, kita tahu dulu bahwa sel itu prosesnya bagaimana. Jadi sel itu berkembang, pembelahannya itu ada 2 cara. Yang pertama adalah pembelahan mitosis,
dan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Pada pembelahan mitosis, ini adalah pembelahan sel yang mampu menghasilkan dua sel anakan yang serupa secara genetis. Jadi misalkan satu sel itu nanti akan membelah menjadi dua, dan dua sel ini sifatnya sama seperti sel awalnya. Jadi dari satu menjadi dua, dan ini nanti akan berkembang lagi dan seterusnya. Fase-fase mitosis ada 4. Yang pertama ada profase, kemudian metafase, anafase, dan telofase. Saya yakin kalian di buku kalian juga sudah ada apa itu profase ya. Jadi pada fase profase ini terjadi perubahan pada nukleus dan sitoplasma. Di dalam nukleus, masih ingat apa itu nukleus? Ya, diingat-ingat pelajaran pada waktu kelas 7 dulu, jika lupa saya ingatkan sedikit, nukleus atau inti sel. Jadi inti sel yang berada di dalam sel intinya. Nukleus ya, jadi terjadi perubahan nukleus ya pada fase profase ini dan sitoplasma. Dan dalam nukleus ini nanti ada benang-benang kromatin yang menebal. Di dalam nukleus nanti benang-benang kromatin akan menebal dan membentuk yang namanya adalah kromosom. Jadi kromosom ini itu bisa kita lihat jika kita menggunakan mikroskop cahaya. Kalau mikroskop yang ada di lab tentu tidak bisa karena pembesarannya tidak sebesar mikroskop cahaya atau elektron. Kemudian kromosom itu akan terduplikasi, ya terduplikasi berarti akan di copy paste, jadi akan menjadi dua. Kemudian metafase tahap kedua yaitu metafase. Jadi di tahap metafase di sini kromosom menyusun diri secara acak. Ya, secara acak pada satu bidang ekuator. Ekuator itu di tengahnya daripada sel. Ciri-cirinya barisan-barisan kromosom itu akan amat rapi. Ya, akan amat rapi yang ada pada bidang ekuatorial. Kemudian ada tahap yang ketiga yaitu anafase. Anafase yaitu pembelahan pada tahap ini memiliki sifat keturunan sama karena tadi kita sudah bilang bahwa pembelahan mitosis ini nanti hasil dari pembelahan anakannya, dua sel anakannya akan sama persis dengan indukan awal selnya, ya, dengan sel awalnya. Jadi pada anafase ini pembelahan pada tahap ini memiliki sifat keturunan sama berlaku sebagai kromosom baru. Jadi dia akan membentuk yang namanya kromosom baru. Kemudian di tahap terakhir telofase maka akan terbentuk yang namanya nukleus baru. Jadi sudah terbentuk. Jadi tadi ada nukleusnya hanya satu karena terdiri dari satu sel maka akan terbentuk nukleus baru, ya inti sel baru. Dan ini nanti akan memisah sehingga terjadilah pembelahan sel atau kita sebut dengan sitokinesis. Terjadi sitokinesis di sini. Jadi dari satu sel nanti tadi kemudian ada tahap profase, metafase, anafase, telofase nanti akan berubah ya menjadi dua dengan sifat yang sama dengan sel awalnya tadi. Ini yang kita sebut dengan sudah terjadilah pembelahan sel, sitokinesis. Ini tahap-tahap pembelahan mitosis. Untuk lebih pahamnya akan saya tampilkan gambarnya sebagai. An adult human contains an estimated 100 trillion cells, and yet we start life as a single cell. To grow, develop, and repair tissue damage, we rely on cell division. In eukaryotic cells, this process is accomplished by a series of well-orchestrated steps called mitosis. Every day our bodies must produce millions of skin cells to replace those lost through normal activity. Each of these cells must have a complete complement of the genetic material. Prior to cell division, where the cell divides into two identical cells, the DNA needs to be replicated so that each daughter cell receives an exact copy. Following DNA replication, the chromosomes condense in the nucleus of the cell. DNA condenses by wrapping around cores of histone proteins, forming nucleosomes. This beads on a string structure is called chromatin. As a cell prepares to divide, chromatin coils up further, shortening and condensing the chromosome. The replicated chromosomes are called sister chromatids. The replication of DNA and the formation of sister chromatids is one part of the entire cell cycle.
To prepare for cell division, the cell goes through interphase, which can be divided into 3 distinct phases. During G1 or GAP1 phase, all the organelles and cytoplasmic components, including the centrioles in animal cells, replicate. Then during S or synthesis phase, the DNA replicates. Finally, during G2 or GAP2 phase, all the enzymes needed to aid in the process of cell division are produced. Most eukaryotic cells spend a great deal of time in interphase, and a very short period of time actually dividing, a process called mitosis. The cell is now ready to go through mitosis, which consists of prophase, metaphase, anaphase, and telophase. During prophase, the chromosomes condense and become visible, appearing as 2 sister chromatids held together at the centromere. The cytoskeleton disassembles as the spindle begins to form. In animal cells, centrioles play an important role in the distribution of the chromosomes in the dividing cell. The centrioles migrate to opposite poles, establishing a bridge of microtubules called the spindle apparatus, and the nuclear envelope breaks down. Towards the end of prophase, chromosomes attach, by proteins in their centromeres called kinetochores, to microtubules from each pole, moving the chromosomes toward the equator of the cell. During metaphase, all chromosomes are aligned at the equator of the cell, called the metaphase plate. Anaphase begins with the degradation of proteins that hold sister chromatids together, freeing individual chromosomes. The free chromosomes are then pulled by their kinetochores to opposite poles. At telophase, a cleavage furrow forms in the center of the cell. This indentation is made from a constricting belt of actin filaments surrounding the inside of the cell's circumference. Chromosomes cluster at opposite poles and begin decondensing as the nuclear envelope reforms around them. The spindle apparatus disassembles as the microtubules are broken down into tubulin monomers that can be used to form the cytoskeleton of the daughter cells. In animal cells, cytokinesis completes cell division by extending the cleavage furrow to completely separate the newly formed daughter cells. Oke, selanjutnya ya yang kedua yaitu pembelahan meiosis. Saya mungkin tidak akan panjang karena mungkin di buku juga ada. Kalian juga mencoba meliterasi diri ya, mengembangkan kemampuan kalian untuk membaca, mencari informasi tidak hanya dari saya. Kalian bisa gunakan buku kalian, modul kalian, ataupun ya gunakan Mbah Google ya, Mbah Google atau informasi manapun untuk mencari apa itu tentang pembelahan sel, mitosis dan meiosis. Sedikit saya terangkan tentang pembelahan meiosis. Pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan haploid atau N yang berasal dari sel induk diploid atau 2N. Berbeda dengan mitosis, pada pembelahan meiosis ini akan ada 2 tingkat. Yang pertama ada fase meiosis tingkat pertama, pembelahan meiosis tingkat pertama. Yang kedua adalah pembelahan meiosis tingkat kedua. Tahapannya sebenarnya hampir sama dengan mitosis ya, tetapi di sini ada tingkatan yang berbeda. Apa saja perbedaannya? Nanti silahkan dicari sendiri ya, browsing, mencari informasi. Nanti jika ada yang ditanyakan silahkan tanya langsung ke saya atau di komen di bawah ini. Meiosis tingkat 1 nanti tahapannya ada profase pertama, metafase kedua, anafase 1. Maaf saya ulang, meiosis pertama tahapannya ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Dan juga pada meiosis kedua tahapannya sama, ada profase tingkat 2, metafase kedua, anafase kedua, dan telofase kedua. Ya, ini adalah materi yang saya sampaikan hari ini. Ya, seperti biasa nanti akan saya tampilkan gambar bagaimana gambar dari pembelahan meiosis. Jika sudah, nanti ya yang ada di depan ini silahkan ditulis di buku catatan kalian.
Jadi disiapkan buku catatan tadi dengan alat tulisnya, ditulis di buku catatan. Nanti akan saya tampilkan di bagian agak akhir dari video sebelum kreditnya keluar. Nanti akan saya tampilkan, silahkan ditulis di buku catatan kalian. Jadi kalian bisa menggunakan banyak indera untuk belajar, maka ilmu yang kalian terima pun juga sangat bagus. Ya, kalau kalian hanya mendengarkan saja, berarti kalian hanya menggunakan telinga. Ya, jika kalian hanya membaca saja, maka kalian hanya melihat, selain otak tentunya. Tapi jika kalian juga menulis, maka ada tambahan satu lagi indera ya. Jadi kita menggunakan kulit tangan kita sebagai untuk apa? Menulis. Jadi tingkat pemahaman kalian juga akan lebih bagus. Jadi kalian bisa melihat ya catatannya, mendengar suara saya, kemudian juga mencatat dan juga merefleksikannya ya, disinkronkan ke dalam otak kalian sehingga pemahaman kalian lebih baik. Ini nanti silahkan ditulis di buku catatan kalian. Nanti jika sudah waktunya masuk, saya bisa koreksi semua catatan yang ada yang pernah saya berikan. Ini masih pertemuan 1, tentu saya tidak akan kasih materi sebanyak mungkin, tidak ada tugas, tidak ada PR, tapi silahkan dicatat materi hari ini. Jika masih kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya ke saya. Tapi sebelumnya usahakan untuk belajar mencari dahulu, literasi dahulu materi hari ini. Ini saja yang saya sampaikan untuk hari ini ya. Selamat belajar di rumah, tetap semangat anak-anakku semua. Salam untuk keluarga kalian. Oke. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.